Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Khofifah, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan metode ajar PBL atau Problem Based Learning. Ya, istilah wasari mutakaroman ilal ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisna. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Gimana namanya? Pagi. Tetap semangat. Kalau sudah selalu di hati. Oke. Ada teman yang nggak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang nggak hadir? Nur Hayatun. Kemana? Pulang, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah, ayo kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Apa sih yang kalian ketahui tentang Abu Bakar As-Siddiq? Bisa, Bu. Ya. Apa sih yang kalian ketahui? Sifat-sifat Abu Bakar yang kalian ketahui itu apa aja? Rasa cerdas, setia, baik hati. Oke. Setia dan juga pemaaf, Bu. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, kalian bisa menceritakan ulang kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang kedua, kemudian kalian bisa ambil hikmah. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian yang ketiga, kalian itu bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Ya, kalian ketika Abu Bakar Siddiq itu orang yang pemaaf, maka kalian mencoba menjadi orang yang pemaaf juga. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan soal pretest untuk kalian. Kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang Abu Bakar? Ya. Oke, yang pertama bisa didengerin ya nanti. Setelah itu tulis jawabannya masing-masing di kertas kalian. Yang pertama, dengerin baik-baik ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah yang A, ya. Yang A, Abdullah bin Utsman bin Amir. Yang B, Utsman bin Amir. Kira-kira A atau B? Yang C, Syahr bin Amir.
Yang D. Utsman bin Affan. Sudah? Yang nomor 2 sudah dijawab semua? Sudah tahu? Yang nomor 2, Nabi Muhammad SAW memberikan gelar as-siddiq kepada Abu Bakar. Gelar tersebut diberikan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar itu adalah orang yang sudah bisa dipahami soalnya? Yang A. Gemar beribadah. Yang B. Dapat menenangkan kebajikan dan keburukan. Yang C. Menginfakkan seluruh hartanya. Yang D. Membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kira-kira jawabannya yang A, B, C, atau D? Sudah? 5 soal prioritas tadi ya, semuanya sudah jujur ya, tidak ada yang berdiskusi satu sama lain. Dari 5 soal pilihan ganda itu siapa yang benar 3? Angkat tangan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 orang. Boleh diturunin. Yang benarnya 4. Oke. Yang benarnya 5. Oke. Selanjutnya setelah kalian tes, hari ini Ibu akan menampilkan satu video ya. Karena belakangan ini proyektor kita lagi bermasalah, jadi mungkin langsung dari laptop saja ya. Yang belakang insya Allah nanti tetap bisa terdengar. Kemuliaan Abu Bakar Asyidin. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu. begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan Nah, jadi nanti kalian itu akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, ngapain setelah dibuat kelompok itu, apa yang kita lakukan, ya kan? Insya Allah kita akan melakukan investigasi permasalahan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, apa aja sih nanti yang akan kalian diskusikan? Yang pertama ada permasalahan atau konflik di sekolah. Apa aja permasalahan yang biasanya kalian alami ketika di sekolah bersama dengan teman, dengan guru, ya. Kemudian yang kedua, solusi apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya, dengan meneladani kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dari kisah Abu Bakar, apa sih yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah kita? Nah, kemudian yang ketiga, nilai yang didapatkan dari kisah dan masalah itu. Nilai-nilai apa, hikmah apa yang bisa kita ambil, ya, untuk menyelesaikan masalah itu dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dipahami ya? Bisa, Bu.
jadi Ibu akan membagikan beberapa referensi untuk setiap kelompok ya, untuk menjadi bahan atas tugas kalian yang itu. Paham? Paham, Bu. Ya. Jadi ini sudah siap presentasi ya kelompok untuk satu. Ya, silahkan teman-teman yang lain, kelompok yang lain mendengarkan. Kemudian kira-kira nanti ada yang bisa ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silahkan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami dengan permasalahan diejek atau dihina teman, lalu ingin membalas. Yang pertama, kejadian di sekolah yang akan disampaikan oleh Kaila Sadikiswa. Kejadian di sekolah, seorang siswa diejek oleh temannya, misalnya karena penampilan, nilai pelajaran, atau latar belakang keluarga. Ejekan itu menyakitkan dan membuatnya ingin membalas, bahkan terkadang bisa berujung pada saling hina, permusuhan, atau kekerasan fisik. Kedua, permasalahan apa yang biasanya terjadi di sekolah akan disampaikan oleh Sabaris. Siswa membalas ejekan dengan kata-kata yang lebih kasar. Terjadi pertengkaran, bahkan saling melibatkan teman lain untuk membela. Permusuhan bisa berlangsung lama, membuat suasana kelas tidak kondusif. Solusi dari kisah Abu Bakar As-Siddiq yang akan disampaikan oleh Ifya Sabila. Solusi dengan meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Kisah teladan. Pernah suatu hari Abu Bakar duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu datang seseorang yang menghina dan mencaci Abu Bakar berkali-kali. Namun Abu Bakar diam dan tidak membalas sedikit pun. Rasulullah tersenyum melihat kesabarannya. Tapi saat Abu Bakar mulai membalas satu kalimat saja, Nabi langsung berdiri dan pergi. Abu Bakar pun heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi?" Rasulullah menjawab, "Ketika kamu diam, ada malaikat yang menjawab semua hinaan itu untukmu. Tapi ketika kamu membalas, maka setan ikut masuk dalam urusanmu. Dan aku tidak mau duduk bersama setan." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, nilai-nilai yang bisa diambil dari kisah Abu Bakar yang akan disampaikan oleh Nur Fadila. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menahan emosi dan tidak membalas ejekan. Kami menahan diri dari membalas adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Yang kedua, kesabaran menghadapi hinaan. Kami dengan bersabar kita mendapat pertolongan dari Allah dan tidak membuat keadaan makin buruk. Yang ketiga, menghindari campur tangan setan dalam konflik, misalnya membalas dengan emosi justru membuka pintu bagi godaan buruk dan permusuhan yang lebih besar. Mungkin dari teman-teman atau kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang lebih sulit, menahan emosi atau menahan hinaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menahan emosi lebih sulit karena kita harus melawan perasaan marah. Kalau ketika dihina, membalas itu mudah karena mengikuti emosi. Tapi menahan diri itu membutuhkan kesabaran. Kita harus mencontoh Abu Bakar As-Siddiq yang memilih diam ketika dicaci. Dari kelompok lain tidak ada yang ingin bertanya, maka kami akan menutup presentasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nah, tadi 4 kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, Ibu mau mengambil kesimpulan sedikit ya. Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa diambil oleh kita dari kelompok 2? Apa? Meskipun sih. Kalau dari kelompok 1 apa? Bersabar menghadapi hinaan. Coba dari kelompok 3. Jangan merasa lebih hebat dan tidak mau meminta maaf duluan. Jangan merasa hebat dan tidak mau meminta maaf duluan. Kemudian dari kelompok 4. Berani berbicara yang benar. Berani berbicara yang benar. Ya, itu tadi beberapa nilai yang sudah kalian ambil dari kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah kalian diskusikan. Kemudian setelah itu Ibu akan memberikan post-test. Ya, ini ada 5 pertanyaan esai. Jadi nanti kalian jawab, kemudian nanti dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi anak-anak, banyak sekali hikmah, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil ya keteladanannya dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau itu adalah sahabat yang paling mulia, yang sangat-sangat mulia. Sudah menjadi sahabat Rasul itu sejak kecil. Ya, bahkan sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin pertama itu adalah Abu Bakar. Bahkan kata Nabi, jika keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanan manusia seluruhnya, dari zaman dulu sampai sekarang itu masih beratan imannya Abu Bakar. Karena begitu berimannya, sangat berakhlaknya Abu Bakar. Maka banyak sekali nilai-nilai, banyak sekali sifat-sifat yang bisa kita teladani dari seorang Abu Bakar. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Kalau kalian tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja kelas hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.